semua. Pada kesempatan pagi ini, adik-adik, kita akan belajar mengenai sistem reproduksi pada tumbuhan. Mana kabarnya adik-adik semua dari seluruh Indonesia? Saya harap adik-adik semua sehat selalu, jaga kondisi, jaga kesehatan, dan gunakan prosedur kesehatan saat adik-adik menjalankan aktivitas sehari-hari. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar dengan Bapak Hilman. Beliau merupakan duta rumah belajar dari Provinsi Sulawesi Barat. Beliau akan mengajarkan pelajaran untuk SMP kelas 9 semester ganjil mengenai sistem reproduksi pada tumbuhan. Adik-adik, jika adik-adik ingin bertanya, adik-adik bisa melambaikan tangan. Nanti host atau saya akan mempersilahkan adik-adik untuk bertanya. Ini adalah kelas 9. Terima kasih. Silakan Pak Hilman. Terima kasih Mas Ian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kesempatan di pagi hari yang berbahagia ini kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesehatan. Kita masih di ruang virtual ini. Oke, saya akan memulai materi saya di kesempatan pagi hari ini, yaitu materinya berjudul sistem reproduksi pada. Disconnect wifi-nya. Nah, ini kan ada Untuk sistem reproduksi pada tumbuhan sendiri, jadi itu dibagi beberapa bagian berdasarkan pengelompokan tumbuhannya itu ya. Jadi ada tumbuhan Angiospermae, ada tumbuhan Gymnospermae, ada tumbuhan paku dan tumbuhan lumut. Dan itu akan kita bahas satu persatu nanti jika memang waktunya cukup tersedia ya. Dan untuk yang pertama kita masuk ke kompetensi dasar dan indikator yang buat rumah belajar harus capai dulu sebelum atau setelah mempelajari materi ini. Nah, yang pertama kompetensi dasarnya adalah memahami reproduksi pada tumbuhan dan hewan, sifat keturunan serta kelangsungan makhluk hidup. Sedangkan untuk kompetensi dasar keterampilannya yaitu nanti menyajikan hasil karya perkembangbiakan pada. Sedangkan untuk indikator yang harus dicapai adalah ini cukup panjang ya kalau saya harus bacakan satu persatu. Tapi yang jelas indikator pencapaian kompetensi yang pertama adalah sahabat rumah belajar harus bisa menjelaskan reproduksi aseksual pada tumbuhan, kemudian menjelaskan reproduksi seksual pada tumbuhan, berikutnya mengidentifikasi bagian tumbuhan yang berperan dalam proses reproduksi aseksual, yang keempat menyebutkan macam-macam reproduksi aseksual pada tumbuhan, kemudian mengidentifikasi alat reproduksi seksual pada tumbuhan, menjelaskan proses penyerbukan, menyebutkan macam-macam perantara penyerbukan, menjelaskan proses pembuahan, menjelaskan proses penyebaran biji, dan yang terakhir adalah tambahan. Oke, kita ke materi yang pertama, yaitu kita bahas dulu tumbuhan. Nah, sebelum kita tentang sistem reproduksi pada tumbuhan, khususnya pada kelompok Angiospermae, kita simak dulu video yang berikut ini ya.
Oke, demikian tadi video singkat yang ditampilkan dari presentasi saya. Jadi dari video ini kita bisa melihat bahwa betapa luar biasanya alam ini, betapa maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala akan tumbuh-tumbuhan sedemikian indahnya. Dan tentu saja apa yang ditampilkan di video tadi sangat berhubungan dengan apa yang kita pelajari pada pagi hari. Oke, baik teman-teman, kita lanjutkan. Jadi sebelum lanjut, saya ingin menyampaikan bahwa Indonesia sendiri memiliki berbagai macam flora dan fauna ya, ikan laut, ikan air tawar, berbagai macam burung aneka ragam, kupu-kupu, dan berbagai jenis hewan lain. Kemudian Indonesia juga memiliki berbagai jenis tumbuhan yang asli dari Indonesia dan tumbuhan dari wilayah lain yang dapat tumbuh di Indonesia, misalnya anggrek, melati, dan lain sebagainya. Nah, agar keberadaan hewan dan tumbuhan ini tetap lestari di bumi kita dan tidak punah, tentu saja diperlukan kemampuan untuk melakukan reproduksi. Ya. Jadi hewan atau tumbuhan itu harus bisa melakukan reproduksi, kemudian bisa beradaptasi dan lolos dari seleksi alam. Nah, untuk tumbuhan sendiri, khususnya Angiospermae, itu merupakan jenis tumbuhan yang paling banyak jenisnya di Indonesia dibandingkan dengan tanaman jenis lain, misalnya dari tanaman Gymnospermae atau tanaman pakis. Ya. Sangat banyak, sekitar 30.000 jenis. Bahkan diantaranya masih banyak yang belum terdeteksi spesiesnya atau namanya atau jenisnya. Ya. Oke. Nah, tentu pertanyaannya dari tadi, apa sih tumbuhan Angiospermae itu? Jadi tumbuhan Angiospermae adalah tumbuhan berbiji tertutup. Jadi angios itu tertutup, sperma biji. Jadi tumbuhan Angiospermae adalah tumbuhan berbiji tertutup. Bakal bijinya itu dalam bakal buah di ovarium. Nah, tumbuhan Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup ini sangat mudah kita jumpai di kehidupan kita sehari-hari. Misalnya ada tumbuhan mangga, bijinya kan tertutup oleh daging buah, mangga, apel, buah naga, dan sebagainya. Jadi itu contoh dari tumbuhan Angiospermae, tumbuhan yang bijinya tertutup atau tidak kelihatan. Kemudian bakal buah adalah bagian putik yang membesar. Jadi daging buahnya itu adalah bagian putik yang membesar yang tersusun oleh daun buah. Bakal buah selanjutnya nanti akan berkembang menjadi buah dan bakal biji berkembang menjadi biji. Nah, tumbuhan Angiospermae dalam pelajaran kita sendiri itu biasa dibagi dua, yaitu menjadi tumbuhan dikotil dan tumbuhan monokotil. Tapi di kesempatan kali ini kita membahasnya secara umum saja, jadi kita tidak membedakan dulu mana dikotil, mana dikotil. Tapi kita hanya membahas secara umum Angiospermae. Oke, kemudian kita masuk ke perkembangbiakan secara seksual ya. Jadi karena tumbuhan Angiospermae bisa berkembang biak secara aseksual dan bisa berkembang biak juga secara seksual. Nah, yang kita bahas terlebih dahulu adalah perkembangbiakan secara aseksual. Nah, untuk reproduksi aseksual sendiri atau perkembangbiakan secara aseksual dari tubuhnya seperti akar, batang, dan daun ya. Kemudian cara reproduksi tumbuhan dengan menggunakan bagian tersebut disebut sebagai reproduksi secara vegetatif atau tidak kawin atau aseksual, sama saja sih sebenarnya. Kemudian reproduksi tumbuhan secara vegetatif itu juga disebut sebagai reproduksi aseksual karena tumbuhan dapat menghasilkan individu baru tanpa melibatkan proses fertilisasi. Di mana proses fertilisasi ini adalah proses peleburan inti sel sperma dengan inti sel telur sehingga membentuk zigot. Tapi untuk aseksual itu tidak diperlukan. Jadi yang diperlukan hanya bagian dari tumbuhan sendiri, yaitu akar, batang, dan daun. Apakah akarnya yang ditanam, atau batangnya yang ditanam, atau daunnya yang ditanam, di mana nanti bagian dari tanaman yang ditanam itu akan tumbuh menjadi atau berkembang menjadi individu baru. Kemudian jenis-jenis reproduksi aseksual ya.
Jadi jenis-jenis reproduksi aseksual itu kita bagi dua. Yang pertama reproduksi aseksual yang terjadi secara alami. Jadi tumbuhan bisa melakukan bantuan manusia. Nah, ini yang disebut sebagai perkembangbiakan atau reproduksi aseksual atau reproduksi vegetatif yang terjadi secara alami. Kita melihat ini ada gambar-gambar yang sudah perlihatkan. Yang pertama itu adalah dengan cara rizoma. Ya. Rizoma itu adalah batang yang merambat di bawah permukaan tanah. Contoh tumbuhan yang melakukan itu adalah jahe, lengkuas. Ya. Kemudian ada stolon. Jadi, stolon itu adalah kebalikan dari rizoma, yaitu batang yang menjalar di permukaan tanah. Contoh tanamannya adalah stroberi, kemudian tanaman tapak kuda yang biasanya banyak tumbuh di daerah pantai. Lalu ada umbi lapis, ya. Nah, ini dilakukan oleh atau terjadi pada tanaman bawang merah. Kemudian ada tunas adventif. Ada tunas adventif ini biasanya terjadi pada tanaman cocor bebek. Ketika kita menanam daun dari tanaman ini, maka di bagian tepi-tepi dari daun cocor bebek ini tumbuh tunas-tunas yang akan tumbuh nanti berkembang menjadi tanaman baru, tanaman yang utuh ya. Kemudian berikutnya umbi batang. Jadi umbi batang sendiri adalah batang yang memiliki mata tunas. Contoh tanamannya adalah tanaman kentang. Itu adalah contoh dari reproduksi aseksual secara alami ya. Jadi perkembangbiakan tumbuhan secara aseksual yang terjadi tanpa intervensi manusia. Lalu yang kedua adalah reproduksi aseksual buatan. Nah, kalau buatan adalah kebalikannya tadi. Jadi kalau buatan berarti ada unsur bantu perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, contohnya seperti ini. Jadi kalian mungkin sudah tahu ini adalah perkembangbiakan seksual dengan cara cangkok. Kalau cangkok itu sendiri, bagian dari tanaman, misalnya dahan atau rantingnya, itu dikupas kulitnya, kemudian dibungkus dengan tanah, lalu ditutupi dengan sabuk. Maka di bagian yang terkupas tadi akan tumbuh akar-akar yang selanjutnya nanti setelah akarnya tumbuh dengan baik itu bisa dipotong lalu ditanam di tempat yang lain. Nah, biasanya orang mencangkok dengan tujuan ingin memperbanyak tumbuhan yang memiliki sifat unggul, misalnya buah mangga yang manis atau durian yang buahnya bagus, biasanya dicangkok supaya pertumbuhannya bisa cepat, ya, tidak seperti kalau misalnya tanaman itu ditanam dengan menggunakan. Kemudian yang kedua merunduk ya, ada beberapa jenis tanaman yang bisa dirunduk supaya nanti bisa tumbuh menjadi individu baru seperti ini. Bisa ditanam. Kemudian ada menyambung atau mengenten ya. Kalau di kalangan petani, sambung atau mengenten itu cukup populer karena bisa dengan cepat memperbanyak tumbuhan. Tanaman-tanaman yang memiliki sifat unggul. Kemudian menempel atau okulasi. Jadi perbedaan menyambung dengan menempel itu, kalau pada menempel yang diambil atau yang ditempelkan adalah mata tunasnya. Jadi misalnya mata tunas dari tanaman yang memiliki sifat unggul itu ditempelkan ke tanaman yang biasanya memiliki sifat batang yang kuat. Dan berikutnya adalah stek. Nah, kalau stek ini adalah mengambil bagian dari tanaman, misalnya batang atau daunnya, lalu ditanam. Dari bagian tanaman tersebut, kalau ditanam akan tumbuh menjadi tanaman yang baru. Nah, contoh yang paling terkenal atau paling populer adalah tanaman ubi kayu ya. Jadi petani kalau misalnya mau menanam ubi kayu dengan cepat, biasanya memotong-motong bagian batang, lalu potongan-potongan tersebut ditanam. Nah, maka dengan cepat tanaman ubi kayu bisa diperbanyak. Oke, selanjutnya kita masuk ke perkembangbiakan seksual. Nah, kalau perkembangbiakan seksual sendiri atau reproduksi seks itu sudah pasti melibatkan sel sperma dan sel telur. Nah, sel sperma
Dan sel telur sebagai gamet jantan dan sel telur sebagai gamet betina itu nanti pada waktu tertentu mengalami fertilisasi sehingga terbentuk embrio nanti yang akan tersimpan di dalam biji. Biji akan tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan baru. Sifat dari keturunan atau tumbuhan baru itu diperoleh dari gabungan sifat kedua induk. Berbeda tadi misalnya kalau reproduksi aseksual, itu sifat anakannya akan sama persis dengan sifat dari indukannya. Tapi kalau reproduksi seksual, memiliki variasi sifat yang berbeda dengan induknya. Nah, di sini dijelaskan bahwa hal ini menyebabkan sifat keturunan dari reproduksi seksual itu bervariasi. Nah, mungkin struktur bunga lo, apa kaitan reproduksi seksual? Jadi, nah perlu saya jelaskan di sini bahwa bunga sendiri merupakan alat kelamin dari bunga ya. Jika hewan itu mempunyai alat kelamin untuk melakukan reproduksi, bunga juga memiliki alat kelamin yaitu bunga. Ya. Kita akan bahas lebih dalam lagi mengenai bunga. Jadi, supaya kalian bisa lebih paham dan bisa lebih mengerti tentang perkembangbiakan pada tumbuhan ini, maka diperlukan kegiatan melakukan pengamatan bunga. Di bunga yang bisa diamati cukup banyak, misalnya bunga yang ada di sekitar rumah kita, apakah bunga kembang sepatu, bunga merak, atau bunga mawar, itu dapat kita pilih sesuai dengan yang tersedia di sekitar lingkungan kita. Kemudian saya menggunakan loop kalau ada, lalu buku gambar, dan pensil, juga menggunakan kamera kalau misalnya ada ya. Nah, tentu saja mungkin sahabat rumah belajar tidak sempat untuk melakukan pengamatan secara langsung. Oleh karena itu Bapak langsung bantu melakukan pengamatan. Firman, Ya, ya Mas. maaf, bisa dilihat chatnya Pak. Saya. Ya. Bisa lihat chat dari saya. Di Saya Webex. diulangi Mas. Bisa baca chat dari saya Pak. Oh, di mana ya? Ya udah, lanjut aja Pak. Nanti saya WA Bapak ya. Saya nggak lihat ini di mana. Saya lanjut aja Mas ya. Halo? Ya silakan Pak. Oh ya, terima kasih Mas Yan. Selanjutnya, nah, jadi kalau sahabat rumah belajar sudah mengamati bagian-bagian bunga, jadi bunga apa saja, paling tidak gambarnya akan muncul seperti ini ya. Jadi akan terlihat struktur bunga yang umum seperti ini. Di sini ada bagian-bagian bunga yang sahabat rumah belajar harus kenali dengan baik. Ini ada nomor 1, nomor 2, bagian nomor 1, bagian nomor 2, bagian nomor 3, sampai bagian nomor 11. Nah, sebagaimana yang saya jelaskan tadi bahwa bunga adalah merupakan alat reproduksi seksual pada tumbuhan. Kalau di alat reproduksi pada tumbuhan, tentu saja ada bagian jantan dan ada bagian betina. Kita lihat satu persatu bagian dari tumbuhan ini. Nah, untuk bagian yang betina, yang pertama ini adalah putik ya, atau istilahnya pistilur. Teman-teman sahabat rumah belajar mungkin sudah mengenali ya. Kemudian yang kedua adalah kepala putik yang di sini. Yang ketiga, ini adalah tangkai putik atau stilus. Kemudian yang keempat adalah bak atau istilahnya ovarium. Yang kelima sendiri adalah bakal biji atau okulus. Ini adalah bagian-bagian bunga untuk bagian betinanya. Sedangkan untuk bagian jantan itu diperlihatkan oleh nomor 8 yang ini ya. Ini merupakan benang sari atau istilahnya stamen. Lalu nomor 9, bagian dari benang sari ini yang ditunjukkan oleh nomor 9 ini adalah tangkai sari atau filamen. Lalu ada nomor 10 yang ini itu adalah kepala sari atau antera. Di mana kepala sari ini akan menyimpan serbuk-serbuk sari.
Nah, selain bagian betina dan bagian jantan, ada bagian bunga lain. Yang pertama adalah kaliks atau kelopak, ini yang ditunjukkan oleh nomor 6. Kemudian yang nomor 7, ini adalah tangkai bunga atau phyllus. Dan yang warna orange ini yang ditunjukkan oleh nomor 11 itu adalah mahkota atau corolla ya. Bukan corona ya, teman-teman. Tapi adalah corolla atau mahkota bunga. Nah, ini tentu memiliki fungsi dan memiliki fungsi khusus. Teman-teman bisa langsung menjawab juga bersama dengan saya. Untuk benang sari sendiri fungsinya adalah sebagai penghasil gamet jantan. Sedangkan yang putik sebagai penghasil gamet betina. Jadi gamet jantan nanti kita sebut sebagai sperma dan gamet betina sebagai sel telur. Nah, mahkota sendiri adalah perhiasan bunga untuk menarik perhatian biasanya serangga. Nah, kalau serangga datang itu akan membantu proses penyerbukan pada bunga. Kelopak bunga fungsinya sebagai pelindung bunga jika bunga itu belum mekar ya. Lalu ada tangkai bunga yang gunanya sebagai tempat melekatnya bunga pada batang atau tempat duduknya bunga pada batang. Oke, teman-teman, itu adalah pembahasan kita atau penjelasan saya tentang reproduksi seksual pada tumbuhan. Jadi kita sudah sampai di perkembangbiakan aseksual dan perkembangbiakan seksual. Nah, kita masuk ke penyerbukan. Jadi pada tumbuhan itu terjadi peristiwa atau proses penyerbukan. Penyerbukan sendiri adalah proses menempelnya serbuk sari di kepala putik. Istilahnya adalah polinasi. Nah, serbuk sari itu dapat menempel di kepala putik karena beberapa hal, misalnya dibantu oleh serangga, dibantu oleh angin, dibantu oleh air, atau hewan lain, atau juga bisa dibantu oleh faktor-faktor lain ya, tidak disebutkan di slide ini. Nah, proses penyerbukan atau peristiwa itu ya, perantaranya ada. Kalau antaranya dibantu oleh angin, itu disebut sebagai anemogami ya. Contohnya pada tanaman jagung. Jadi tanaman jagung itu serbuk sarinya ada di atas, putiknya ada di bagian bawah. Jadi begitu ketiup angin, serbuk sarinya akan jatuh ke bawah. Dan ini sangat memungkinkan untuk terjadinya proses penyerbukan. Kemudian yang ini yang dibantu oleh lebah itu disebut sebagai entomogami. Jadi, ento itu serangga, gami itu penyerbukan ya. Jadi selain tawon atau lebah, banyak juga penyerbukan dibantu oleh serangga jenis lain, misalnya semut, atau tawon, lebah, dan sebagainya. Kemudian yang dibantu oleh burung itu disebut sebagai ornitogami. Yang dibantu, ada juga yang dibantu dengan kelelawar ya, khususnya tanaman yang mekar pada malam hari. Itu disebut kriptogami. Ya. Lalu ada yang dibantu oleh manusia, namanya antropogami. Khususnya tanaman-tanaman seperti tanaman vanila dan salak. Ya. Kemudian saya jelaskan juga bahwa asal serbuk sari itu bermacam-macam. Bisa dari bunga yang ada di dalam satu pohon, atau bisa berasal dari bunga yang sama. Bisa juga berasal dari bunga lain, tapi pohonnya berbeda. Tapi dari jenis yang sama. Misalnya sama-sama tanaman mangga, tapi tanaman mangganya ada dua. Ini penjelasannya ya, penyerbukan sendiri. Jadi, jika serbuk sari yang melakukan penyerbukan itu berasal dari bunga itu sendiri. Kemudian ada penyerbukan tetangga. Jika serbuk sari yang menempel pada putik berasal dari bunga lain, tapi pada tumbuhan itu juga. Lalu ada penyerbukan silang. Jika serbuk sari yang menempel kepada kepala putik berasal dari bunga tumbuhan lain. Jadi dari jenis yang sama. Ada penyerbukan bastar. Jika serbuk sari yang menempel pada kepala putik berasal dari bunga pada tumbuhan lain yang berbeda jenis, atau setidaknya memiliki status sifat beda.
Oke, selanjutnya kita masuk setelah terjadi penyerbukan, maka dilanjutkan dengan pembuahan. Dilanjutkan dengan pembuahan. Jadi tahapannya seperti itu ya. Jadi setelah terjadi penyerbukan, akan dilanjutkan proses pembuahan. Nah, untuk pembuahan itu, jadi kita nonton video ini ya. Di sini kita melihat ada, teman-teman sudah tahu tadi ya, sudah saya jelaskan, ini adalah benang sari. Ini adalah bakal, dalam bakal buah ada bakal biji. Nah, di dalam bakal biji ada sel megaspora yang membelah menjadi 2, lalu membelah lagi jadi 4 semuanya. 3 dari sel megaspora ini akan mengalami atau mati. Ya, yang survive hanya 1 saja, sel megaspora, dan mengalami perkembangan. Lalu inti dari sel megaspora ini akan membelah jadi 2, lalu menjadi, kemudian masing-masing inti dari sel megaspora ini membelah lagi ya, jadi 8. 8 inti ini akan mengambil posisi seperti ini. 3 di sel itu akan membentuk antipoda. Kemudian 2 lagi yang ini akan membentuk inti kandung lembaga sekunder. Kemudian yang 3 ini adalah sel sinergik atau pengiring, dan yang terakhir ini adalah sel telur. Ini bagian betinanya. Kemudian kita melihat ke bagian yang jantan. Seperti ini ya. Nah, di bagian yang jantan itu banyak sekali, kalau misalnya tanaman ini sudah siap untuk melakukan penyerbukan, sudah matang, di bagian kepala, di benang sarinya itu banyak sekali serbuk-serbuk. Dalam kepala sari banyak sekali, itu akan, salah satunya karena faktor dari luar itu akan menyebabkan serbuk sari bisa jatuh di kepala putik. Nah, peristiwa ini yang disebut sebagai, selanjutnya dari serbuk sari tadi akan tumbuh memanjang buah buluh macam tabung yang tumbuh memanjang menuju ke tempat keberadaan sel telur yang ada di dalam bakal biji atau ovulus ya. Nah, di sini tadi saya sempat jelaskan bahwa inti dari sel sperma pembelahan menjadi 2 ya, jadi ada sperma 1 dan inti sperma 2. Nah, inti sperma 1 akan membuahi sel telur. Ya, sel telur ini nanti akan membentuk calon individu baru. Sedangkan inti sel sperma yang berikutnya, yang kedua, itu membuahi inti kandung lembaga sekunder. Yang nantinya inti kandung lembaga sekunder ini akan berkembang menjadi bakal buah yang nantinya akan menyediakan nutrisi bagi calon individu baru tadi yang dibuahi pada sel telur selama proses pertumbuhan dan perkembangannya. Jadi dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa pada peristiwa pembuahan angiosperma itu dikenal istilah double fertilization atau pembuahan ganda. Kenapa disebut pembuahan ganda? Karena terjadi 2 kali pembuahan. Yang pertama pembuahan pada sel telur, dan yang kedua pembuahan pada inti kandung lembaga sekunder. Nah, jika sudah terjadi pembuahan, maka terbentuk biji. Biji ini nanti harus mengalami penyebaran supaya di sekitar tanaman tersebut bisa muncul tanaman-tanaman baru ya. Nah,
penyebaran biji itu juga dibantu oleh faktor-faktor dari luar. Misalnya yang pertama dibantu oleh angin, itu disebut sebagai anemokori. Ada yang dibantu oleh burung, namanya ornitokori. Burung-burung yang memakan biji, kemudian bijinya ketelan, lalu burung itu terbang hingga di suatu tempat yang jauh, kemudian melakukan ekskresi atau buang kotorannya, maka biji yang dimakan oleh tanaman tersebut juga bisa keluar dan jatuh ke tanah, itu bisa tumbuh menjadi tanaman baru. Hidrokori ya, ini dibantu oleh air, contohnya pada tanaman kelapa. Bisa juga dibantu dengan manusia, namanya antropokori. Jadi kalau kita misalnya berjalan di sebuah lapangan, lalu di lapangan itu banyak tumbuh rumput-rumput teki yang melekat di celana kita, lalu kita tiba di rumah, kemudian rumput-rumput teki itu kita buang di halaman rumah, itu bisa tumbuh menjadi tanaman baru atau individu baru. Dan itu sebenarnya kita membantu melakukan. Nah, kalau misalnya penyebaran biji sudah terjadi, kemudian biji itu jatuh di tempat yang cocok, maka akan terjadi yang namanya perkecambahan. Tapi dalam situasi tertentu kadang-kadang ada biji yang masih belum tumbuh. Nah, biji ini disebut berada dalam keadaan dormansi. Dormansi adalah peristiwa di mana biji mengalami masa istirahat. Berakhirnya masa dormansi biji adalah ketika biji mulai tumbuh menjadi tumbuhan baru. Kapan perkecambahan? Tentu kalian proses perkecambahan ya. Nah, biasanya di dapur kita itu ada ibu menyimpan kacang hijau, kacang tanah yang mungkin beberapa biji setelah direndam dengan air itu kelihatan tunasnya akan muncul. Nah, kemudian siklus hidup tumbuhan Angiospermae sendiri ada dua siklus. Yang pertama siklus gametofit atau generasi gametofit, dan yang kedua adalah generasi sporofit. Jadi generasi gametofit itu ada generasi ketika tumbuhan Angiospermae menghasilkan sel-sel gamet. Generasi sporofit itu adalah ketika tumbuhan Angiospermae menghasilkan sel-sel spora. Saya kira itu penjelasan untuk sementara. Mas Yan, mungkin ada pertanyaan dari sahabat rumah belajar yang mungkin diajukan pada kesempatan yang berbahagia ini. Saya kembalikan ke Mas Yan Setiawan. Baik, Pak Hilman, terima kasih banyak materinya. Pak Yannya sedang ada urusan, jadi saya backup sebentar. Jadi ya, adik-adik, tadi materi yang sudah disampaikan oleh Pak Hilman tentang sistem reproduksi pada tumbuhan, terakhir menjelaskan tentang siklus hidup tumbuhan Angiospermae ya Pak ya. Materi ini disampaikan untuk kelas 9 tingkat satuan pendidikan SMP. Jadi adik-adik yang sebentar lagi mau UN, mungkin barangkali ini yang bakal diperlukan ya Pak ya untuk materi di ujian nasional. Silakan bagi adik-adik yang mau bertanya, sampaikan pertanyaannya via chat atau bisa raise hand, nanti di unmute, kita bisa interaktif langsung dengan Pak Hilman kalau ada materi yang kurang dipahami atau belum dipahami secara maksimal. Silakan adik-adik yang mau bertanya. Ini materi untuk kelas 9 ya Pak ya, Pak Hilman? Iya benar, kelas 9. Iya betul. Untuk yang kurikulum 2013. Ya, gitu. Silakan bagi adik-adik yang mau bertanya, raise hand atau sampaikan pertanyaannya via kolom chat. Nanti pertanyaannya disampaikan langsung ke Pak Hilman, atau kalau mau interaktif langsung bisa raise hand, nanti saya unmute mic-nya. Ini materinya agak banyak ya Pak ya? Ya,
agak banyak. Jadi ini baru satu jenis tumbuhan, yaitu tumbuhan Ya, Angiospermae atau tumbuhan. betul. Ini saya belum bahas untuk Gymnospermae, tumbuhan paku dan tumbuhan. Ya. In untuk kemungkinannya, Sembari menunggu teman-teman yang bertanya ya, mungkin. ini Pak ada pertanyaan dari Muhammad Akbar. Mikrofil Sembari itu menunggu apa ya Pak? Iya. Mikrofil ya. Ya. Ya, mikrofil itu apa katanya Pak? Jadi di slide kelihatan ya, hidup tumbuhan Angiospermae ini. Di bagian bawah ada mikrofil. Adalah lubang yang bakal buah dan menembus ruang bakal biji. Jadi mikrofil tempat masuknya nanti pembuluh yang tumbuh dari serbuk sari. Nah, di dalam pembuluh ini ada sel kelamin jantan yang intinya nanti akan membelah menjadi inti sperma 2 masuk ke dalam bakal ruang bakal ini melalui mikrofil. Kira-kira itu penjelasannya, Mbak Rasa. Terima kasih yang sudah bertanya ya. Ya. Begitu Muhammad Akbar, gimana? Sudah terjawab belum? Oh iya, Muhammad Akbar. Ini via chat pertanyaannya. Terus ada lagi yang bertanya dari Novia Felianti. Bagaimana cara mudah untuk membedakan tumbuhan Angiospermae dan Gymnospermae? Kadang anak kesulitan untuk memahaminya. Begitu Pak. Ini mungkin sesama guru ya yang bertanya. Iya Pak. Memang siswa kita sering apa namanya agak kesulitan membedakan dengan Gymnospermae. Karena nggak mirip-mirip, bagaimana Pak? Iya, enggak. Hampir kedua jenis tanaman ini kadang-kadang tidak berada di sebuah tempat. Jadi misalnya tumbuhan Gymnospermae itu tumbuhnya di area tertentu yang mungkin agak jauh dari daerah kita. Sedangkan Angiospermae banyak sekali di sekitar kita. Oke. Misalnya ya. Kemudian kalau tumbuhan Gymnospermae itu kan biasanya tumbuh di daerah yang jadi teman-teman yang tinggal di daerah pantai, daerah panas biasanya kurang mengenali tumbuhan-tumbuhan yang dari jenis Gymnospermae. Tapi pada intinya bahwa Angiospermae itu bijinya itu tidak kelihatan, Pak. Jadi bijinya itu dibungkus oleh buah. Jadi nanti kalau kita mengupas daging buah, itu kelihatan bijinya. Tapi Gymnospermae itu tumbuhan yang disebut tumbuhan berbiji telanjang. Jadi tidak ada karena mereka melihat itu ada di luar gitu, kelihatan. Karena itu sebenarnya adalah kembaran dari tangkai buah. Itu penjelasan ringkasnya, Mbak. Oke, siap. Semoga dipahami ya. Novia Felianti. Ya, ini ada yang nanya lagi nih Pak. Dari Niscita Wifa. Kak, saya mau nanya, kepala sari atau antera dari tumbuhan bunga pada bagian jantan itu memiliki fungsi apa saja ya? Begitu Pak. Kita lihat ke reproduksi seksual dulu. Pak Hilman, sebelumnya mohon maaf Pak, mic-nya bisa lebih didekatkan biar suaranya lebih terdengar jelas. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, siap. Ya. Jadi untuk tadi kepala putik ya. Jadi benang sari yang ditanyakan oleh Kepala sari antera. Jarnis kita ya. Jadi sari itu sendiri adalah bagian dari pada bunga. Ya, kepala sari ya. Jadi secara keseluruhan ini disebut sebagai benang sari. Ya. Nah, bagian dari benang sari kepala sari ya. Jadi di kepala sari ini ketika tumbuhan itu sudah mencapai tahap dewasa dan sudah mengalami masa perkembangan,
Maka di kepala sari ini pada bunga yang sedang mekar biasanya akan banyak terdapat serbuk sari. Ya. Serbuk sari ini sendiri di dalamnya itu ada sel kelamin jantan. Dan serbuk sari ini kalau misalnya jatuh ke putik, maka kita menyebutnya sebagai peristiwa atau proses penyerbukan. Kita lihat fungsinya seperti apa. Jadi, oh ya, ini tidak secara khusus membahas fungsi atau peran dari kepala sari, tapi secara keseluruhan ya itu benang sari ya. Tapi dijelaskan bahwa untuk benang sari sendiri sebagai alat kelamin jantan itu pada intinya adalah penghasil gamet jantan atau penghasil sel sperma bagi tumbuhan. Kira-kira begitu penjelasan. Semoga bisa dimengerti ya, sahabat ilmu belajar nih kita. Ya, Halo Mbak Firna. ya, ya Pak. Ya, silakan Pak Ini Hilman. Ada mau bisa dilanjut atau ada pertanyaan lagi? Adik-adik, dilanjut saja Pak. dilanjut ya. Oke, dilanjut Pak. Dilanjut saja Pak penjelasannya. Saya lanjutkan lagi ya. Jadi kita sudah sampai tadi pada siklus hidup tumbuhan sperma. Jadi dari awal kita sudah membahas bagaimana tumbuhan berbiji tertutup ini melakukan kegiatan reproduksi mulai seksual, kemudian penyerbukannya, lalu pembuahannya, lalu penyebaran biji dan perkecambahan. Sekarang kita masuk ke tanaman gimnospermae yang tadi ditanyakan oleh teman kita. Jadi gimnospermae sendiri adalah tanaman bunyi jarang ya. Tapi kalau kerupuknya banyak. Sendiri itu hanya banyak tumbuh di satu daerah ya. Nah, selain tumbuhan gimnos misalnya pinus ya. Pohon suhunya rendah. Kemudian ada pohon ginkgo, kemudian pakis haji. Dan ini semua tergolong sebagai tanaman gimnospermae. Ini gambar-gambarnya ya. Jadi ini pinus, kemudian pakis haji, lalu ada tanaman melinjo. Nah, bagaimana membiarkan pada gimnospermae juga ada dua, aseksual dan seksual. Nah, kalau pada yang aseksual, sperma itu bisa berkembang biak dengan cara bertunas pada akar ya, contohnya pada pinus. Kemudian ada bulbil haji. Jadi kemudian dengan cuma kalau tumbuhan gimnosperma tidak menghasilkan bunga. Bunganya pada gimnosperma itu tidak ya. Jadi ada strobina dan ada strobilus jantan. Tidak disebut bunga karena bentuknya jauh berbeda dengan bunga yang ada pada tanaman angiosperma. Itu adalah bagian dari tanaman gimnosperma yang memiliki fungsi seperti bunga pada tumbuhan angiosperma. Betina. Kemudian kita lihat selanjutnya. Jadi strobilus jantan dan betina itu terpisah atau tidak berada dalam satu pohon. Jadi ada tumbuhan yang hanya menghasilkan strobilus. Penyerbukan terjadi pada tumbuhannya ya.
Eh, ada yang ngechat ini suaranya nggak muncul ya. Tapi saya menjelaskan bahwa penyerbukan pada gimnosperma jadi serbuk sari ditangkap oleh cairan yang terdapat pada lubang bakal biji. Lalu jika cairan ini menguap, maka serbuk sari akan masuk ke bakal biji dan akan Nah, setelah penyerbukan akan pembuahan ya seperti ini. Lalu hampir sama kejadiannya dengan pembuahan pada angiosperma. Lalu siklus hidupnya sendiri seperti ini. Jadi ada fase gametofit dan sporofit. Ya. Jadi yang di bawah ini adalah fase gametofit, yang di atas ini mulai dari nomor 3, 4 itu adalah fase sporofit. Oke. Ini mungkin ada pertanyaan singkat ya tentang proses perkembangbiakan pada tumbuhan gimnosperma. Jadi mungkin ini hanya latihan saja untuk menguji pemahaman yang sudah disampaikan tadi. Menambah pengetahuan kalian ya tentu saja selain menyimak video ini nanti bisa di rumah membaca buku dengan materi perkembangbiakan pada tumbuhan. Oke, saya lanjut Mas Yan ke tumbuhan paku. Halo? Halo? Halo. Tes. Halo Mas? Halo. Ya. Pak Herman bisa lihat di WA-nya Pak. Nanti. Kemudian ini masuk latihan Pak ya. Halo, Pak Hilman. Ya, halo. Halo Mas. Halo Pak Hilman. Hilman putus-putus. Ya. Ini pertanyaan ya Pak Hilman. Ya. Yes. Tes 1 2 Pak Hilman. Tes. Saya ada suaranya Mas Yan. Ya. Oke, dilanjut aja Pak. Kemudian saya lanjut ke tumbuhan paku. Mungkin urutan penjelasan materinya sama saja. Ada mulai seperti tumbuhan angiospermae dan gimnospermae, seksual, fertilisasi, dan mungkin yang berbeda sedikit adalah metagenesis. Untuk tumbuhan paku sendiri, mungkin sahabat terma belajar sering melihat tanaman ini ada tumbuh di tempat-tempat yang lembab ya. Nah, untuk tumbuhan paku tidak berkembang biak dengan menggunakan bunga, tapi menggunakan spora ya. Demikian tumbuhan paku juga tetap dapat menghasilkan sel kelamin dalam reproduksinya. Dengan demikian tumbuhan paku dapat mengalami reproduksi secara aseksual maupun seksual. Nah, contoh tumbuhan paku seperti ini ya. Jadi ada tanaman paku ekor kuda. Jadi mungkin kalau kita sering menyebutnya sebagai tanaman bambu air. Kemudian ada pteris yang biasanya banyak tumbuh di kebun, di bawah-bawah pohon yang agak lembab ya biasanya. Nah, bagaimana perkembangbiakan aseksual pada tanaman paku? Jadi tumbuhan paku itu melakukan kegiatan reproduksi aseksual dengan cara rizoma atau tumbuhnya batang yang menjalar di bawah permukaan tanah. Nah, dari jalar atau batang yang menjalar di bawah permukaan tanah itu akan tumbuh menjadi tanaman paku anakan yang dalam situasi tertentu yang cocok akan tumbuh menjadi
tanaman paku yang baru. Nah, kalau seksualnya sendiri sama seperti tanaman Angiospermae dan Gymnospermae, itu intinya ada fertilisasi gamet jantan dan gamet betina. Jadi tumbuhan paku yang membedakannya adalah atau yang istimewanya adalah tumbuhan paku mengalami metagenesis atau pergiliran melalui tahap sporofit dan tahap gametofit. Nanti kita akan lihat seperti apa ya. Nah, fertilisasi pada tumbuhan paku sperma yang dihasilkan oleh Antheridium sampai pada sel telur yang dihasilkan oleh Archegonium hingga dihasilkan zigot. Nah, ini untuk jelasnya kita lihat di metagenesisnya seperti apa ya. Jadi metagenesis pada tumbuhan dapat diamati dengan jelas tumbuhan paku dan lumut. Jadi pada tumbuhan tersebut pembentukan gamet jantan berlangsung di dalam Antheridium dan gamet betina di dalam Archegonium. Jika gamet jantan membuahi gamet untuk zigot, zigot akan tumbuh menjadi individu yang menghasilkan spora. Nah, generasi disebut sebagai fase vegetatif atau sporofit. Nah, spora yang jatuh di tempat yang sesuai akan tumbuh menjadi individu baru yang menghasilkan gamet. Karena menghasilkan gamet, maka generasi ini disebut fase seksual atau gametofit. Demikian seterusnya sehingga terjadi pergiliran keturunan antara fase gametofit dan sporofit. Nah, siklus seperti ini. Jadi kalau dijelaskan dengan menggunakan gambar mungkin akan lebih mudah dipahami. Jadi ini adalah tumbuhan paku dewasa. Nah, di bagian bawah daunnya itu terdapat sorus. Sahabat rumah belajar sering mengamati paku, itu di bagian bawah daun itu ada bintik-bintik yang disebut sebagai sorus. Di dalam sorus ini ada spora. Ya. Nah, spora ini dalam situasi tertentu atau akan pecah dan jatuh ke tanah ya, permukaan tanah. Maka dia akan tumbuh. Dia akan membentuk rizoid yang akan menghasilkan protalium. Nah, di rizoid sendiri ini atau di protalium ini ada bagian jantan, ada bagian betina. Yang bagian jantan disebut Antheridium, yang bagian betina disebut Archegonium. Masing-masing akan menghasilkan sel sperma. Antheridium menghasilkan sel sperma, Archegonium akan menghasilkan sel telur. Lalu akan fertilisasi membentuk zigot. Lalu dari protalium ini tumbuhlah sporofit muda atau tanaman paku muda yang lama berkembang menjadi sporofit dewasa. Biru itu ada fase sporofit, sedangkan yang coklat ini adalah fase sporofit. Fase di mana ketika tanaman paku menghasilkan spora, dan fase gametofit adalah ketika fase di mana tanaman paku itu menghasilkan sel-sel gamet atau sel-sel kelamin. Kemudian terakhir adalah tumbuhan lumut. Nah, kalau lumut ini tumbuhan kosmopolitan karena sangat sering kita temui di daerah-daerah yang lembab atau di tempat-tempat yang lembab seperti di dekat-dekat kamar mandi atau di dekat sumur. Itu biasanya banyak tumbuh tanaman lumut. Nah, untuk tumbuhan lumut sendiri itu memiliki kemampuan juga untuk berkembang biak secara seksual atau tidak kawin, di mana tumbuhan lumut itu reproduksi dengan membuat kuncup atau gemae. Dan kalau gemae ini terbentuk, biasanya diikuti dengan peristiwa fragmentasi atau pembelahan atau pemisahan ya. Ketika fragmentasi ini bagian tumbuhan lumut itu terlepas sebagian, lalu bagian yang terlepas ini akan tumbuh menjadi. Kemudian kalau secara seksual, jadi kita bisa lihat video ini untuk lebih jelasnya.
Jadi ini tentang siklus hidup tapi juga berhubungan dengan video yang tadi di ini yang bercocok, maka dia akan tumbuh menjadi tanaman atau bagi ini yang saya sperma yang ada anteridium akan menuju ke arke bertemu dengan sel telur, lalu akan menyebabkan peristiwa fertilisasi. Ini khususnya terjadi pada musim hujan ya, ketika air banyak, itu akan memudahkan sel sperma yang terdapat pada anteridium ini untuk berenang menuju ke tempat sel telur berada. Nah, kalau sudah terjadi pembuahan, dari sigut ini akan tumbuh sporofit muda lalu berkembang menjadi sporofit dewasa. Sporofit dewasa ini akan kembali menghasilkan jadi siklus. Saya kira demikian. Dan nanti lebih jelasnya atau lebih Mas Ian. Halo. Mas Ian Ya, Setiawan. gimana adik-adik? Sudah jelas atas penjelasan dari Pak Hilman? Ada yang mau bertanya? Halo, tes. Kalau tidak ada yang bertanya, oke, sudah jelas semua. Alhamdulillah. Muhammad Akbar. Kalau sudah jelas semua, Pak Hilman, bisa ada materi lagi? Ada kelanjutannya? Ini mulai tumbuhan lumut. Ya. Jadi kita belajar sistem reproduksi mengenai sistem reproduksi seksual, metagenesis. Ini untuk tumbuhan lumut ya. Jadi mengenai angiospermae, gimnospermae, tumbuhan paku, tumbuhan lumut. Ya. Sekarang ada yang bertanya tidak sampai tumbuhan lumut ini? Tidak yang bertanya, dilanjut saja Pak Hilman. Halo Pak Hilman, tes. Koneksi Pak Hilman di Mamuju nampaknya kurang bagus. Pak Hilman. Pak Hilman, tes. Ya, saya dengar Mas Ian. Ya, dilanjut saja Pak Hilman. Oke, dilanjut saja Pak Hilman. Sudah jelas semua ini dari peserta, Lanjut dari Mas Ian. adik-adik. Ya. Mas Ian, satu lagi barangkali pembahasan yang terkait dengan sistem reproduksi pada tumbuhan ini, yaitu teknologi reproduksi ya. Untuk teknologi reproduksi sebenarnya berkaitan usaha dan upaya yang dilakukan manusia untuk membantu terjadinya proses reproduksi pada tumbuhan dengan cara yang berbeda dari biasanya. Ini biasanya dibantu dengan teknologi ya. Nah, teknologi reproduksi sendiri kita kenal yang pertama adalah hidroponik. Jadi hidroponik merupakan cara penanaman tumbuhan dengan menggunakan larutan nutrisi dan mineral dalam air tanpa menggunakan tanah. Jadi mungkin sahabat rumah belajar yang ada di daerah Jawa
istilah hidroponik ini mungkin tidak asing lagi ya, karena biar kenapa sistem ini menjadi sangat istimewa karena tanah di masyarakat perkotaan bisa menggunakan teknik bercocok tanam seperti ini karena di perkotaan biasanya panen itu sudah sangat terbatas. Tapi banyak di masyarakat yang ada di daerah pedesaan itu teknik bercocok tanam dengan hidroponik. Jadi tanaman itu langsung dicelupkan ke dalam air yang berisi kultur, ya, vertikultur. Vertikultur adalah teknik budaya tanaman dan cara membuat instalasi secara bertingkat seperti ini dengan tujuan jumlah tanaman. Jadi teknik budaya ini merupakan konsep penghijauan yang cocok untuk daerah perkotaan dan lahan terbatas. Dengan hidroponik, tapi ini dibuat secara bertingkat seperti ini. Jadi dia ya, atau ruang itu ke atas. Cuma kalau seperti ini itu harus dipompa ke atas dan dialirkan melalui tanaman ada di yang tumbuh bukan dari sistem mengandung ingin namanya pengaruh lalu ini akan yang terakhir adalah aeroponik merupakan pada aeroponik tidak menggunakan media sama. Itu teknologi sip produksi hidroponik mungkin pagi. Halo, Mas Yan? Ya, Pak. Ada pertanyaan, Pak. Dari Ajit AM. Untuk tumbuhan lumut, apakah fertilisasinya hanya pada saat musim hujan saja? Jelas, Pak? Halo? Halo, Pak? Halo, iya Mas, bisa Baik. Untuk tumbuhan lumut, apakah fertilisasinya? Baik. Untuk tumbuhan lumut, apakah fertilisasinya hanya pada saat musim hujan saja? bisa Baik, untuk tumbuhan lumut, apakah fertilisasinya hanya pada saat musim hujan saja?
bisa ya. Ini. Jadi tidak Tapi di sini ya. tidak hujan, tapi karena kondisi tempat sungai di tembok proses temu. Kita hujan, temuan kita bisa meskipun tidak sebanyak ketika sedang musim hujan. Ya. Jadi intinya bahwa tumbuhan lumut itu tetap bisa melakukan lembab walaupun tidak di musim penghujan. Demikian Mas Yan jawabannya. Baik Pak Hilman, begitulah jawabannya Pak Mas Aji ya, Mas Aji AM. Ada yang mau bertanya lagi? Ya, terima kasih penjelasannya. Terima kasih. Yang lain? Ya, kita M. Ada yang mau bertanya lagi? Halo. Pak Ian izin di kolom Q&A itu ada beberapa pertanyaan. Oke. Q&A. Ya. Oke. Selamat pagi. Oh iya. Ini ada pertanyaannya. Ya, silahkan Pak. Jadi ada pertanyaan dari Muhammad ya, Muhammad Ridho Bintana. Jadi beberapa macam ya. Sel kelamin jantan ya. Saya langsung jawab Mas Yan ya. Silahkan Pak. Saya langsung jawab. Ya. Silakan Pak. Silakan langsung jawab. Pertanyaannya adalah amnistia. Nah, adalah untuk membuahi sel telur. Nah, cuma untuk sperma itu yang kadang-kadang antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lain. Mamalia atau hewan, kelompok hewan, spermanya bentuk tapi dengan ekor, kepala ya. Kalau pada tumbuhan, spermanya berbentuk bulat dengan ekor. Jadi padatnya itu hanya satu macam, cuma bentuknya yang berbeda-beda antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lain. Sama Ridho Bintana. Oke, Mas Yan, itu pertanyaan-pertanyaan yang masuk di jelas. Oke. Nah, kemudian ini ada pertanyaan lagi Pak dari Antonio David. Untuk hidroponik, apakah hanya jenis tanaman tertentu saja? Halo. Ya, saya jawab Mas Yan ya. Halo. Oke, silakan Pak. Ya, silakan Pak. Jadi untuk tanaman hidroponik, memang tidak semua jenis tanaman bisa dikembangbiakkan dengan cara hidroponik ya. Jadi tanaman-tanaman yang biasanya
yang dikembangkan dengan hidroponik adalah tanaman-tanaman yang nomor satu ya, jauh sedikit ya, tidak dengan itu bisa itu tanam sayur sayur di budidaya ini ya. Putus Pak Hilman. Kemudian signal saya emang kurang bagus ini. Ya, ya. Ya, paham, memuju. Nah, itu untuk Tadi deh. Halo. Itu untuk hidroponik, kemudian yang dari Antonio David. Kemudian ada pertanyaan lagi nih Pak dari Niscita Wifa. Niscita Wifa ini bertanya bagaimana caranya kita cepat bisa atau paham kata-kata ilmiah. Aku tahu. Ini sedikit gila. Tapi kenapa kau berteriak bu padaku? Halo Pak Hilman. Cap kehendak baik. Pak Hilman. Dengar saya Pak? Ya, bagaimana cara kita cepat bisa atau paham kata-kata ilmiah? Itu dari Niscita Wifa. Kemudian dari Lutfi Alfian, apa saja kendala dan solusi yang terjadi dalam hidroponik? Silakan Pak Hilman. Halo Pak Hilman. Pak Hilman? Dengar saya Pak Hilman? Ya, dengar Mas. Ya. Jadi yang dari Niscita Wifa, bagaimana cara kita cepat bisa atau paham kata-kata ilmiah? Kemudian dari Lutfi Alfian, apa saja kendala dan solusi yang terjadi dalam hidroponik? Jadi ada dua penanya ini Pak. Silakan. Ya. Jadi untuk yang pertama agar mudah paham dengan istilah-istilah asing ya, bahasa Latin, tentu saja kita harus banyak membaca, kemudian banyak mendengarkan. Jadi mungkin kalau kita buka di Google kita menggunakan speaking-nya. Jadi speaking-nya itu bisa kita dengarkan secara langsung. Ya. Lebih mudah ya, lebih mudah. Atau sering kita pergunakan dalam percakapan sehari-hari dengan teman-teman ya, salah akan mudah kita pahami dan bisa kita gunakan. Kemudian yang kedua, kendala ya, kendala yang pada hidroponik. Yang pertama benar-benar tumbuhan tanah atau konsentrasi tanaman cabai misalnya. Nah, ini yang biasanya susah dikontrol karena menggunakan alat-alat konsep mengatakan. Tapi lebih
apa konsentrasi larutan. Menghilang suaranya Pak Hilman. Biasanya di toko-toko tertentu saja, kota-kota besar. Sedangkan di kota-kota kecil itu terkendala dengan stok pupuk yang digunakan untuk hidroponik. Tapi sekarang dengan kondisi yang serba online, maka itu. Halo? Halo Pak. Ya halo, diputus-putus. Ya betul, putus-putus. Sudah dijawab Pak yang kendala hidroponik? Sudah jelas? Ketersediaan nutrisi untuk Kemudian ada satu lagi nih Mas pertanyaan dari Muhammad Akbar. Bisa saya jawab ya? Silakan. Pertanyaannya seperti ini dari Muhammad Akbar. Pak, wortel bisa apa tidak dikembangkan memakai teknik hidroponik? Jadi wortel itu adalah tanaman yang menghasilkan umbi dan umbinya itu ada di dalam tanah. Jadi secara alami seperti itu. Tapi karena kondisi ketika kita bercocok tanam dengan hidroponik itu medianya adalah air, maka tentu saja kalau tanaman wortel ini tidak cocok dikembangkan dengan menggunakan teknik hidroponik. Karena kalau buahnya itu terendam atau umbinya terendam oleh air pupuk, maka bisa menyebabkan umbinya itu membusuk atau tidak bisa lagi dimanfaatkan. Jadi mungkin kalau tanaman-tanaman yang berjenis umbi-umbian, alami umbinya itu tumbuh di dalam tanah, maka tidak cocok dikembangbiakkan menggunakan teknik hidroponik. Ya. Baik, ini Mas Yan, terima kasih. Untuk terima kasih pertanyaan. Baik. Ada satu lagi Pak, mungkin ini yang terakhir, adik-adik ya, karena sudah 8.54. Kita sampai jam berapa ya? Jam 9 kan ya? Iya Pak, sampai jam 9. 9 ya. Baik. Tinggal 6 menit lagi. Ini mungkin pertanyaan terakhir dari Alifah Desti Nabila. Sebutkan fase metagenesis pada tumbuhan lumut dan reproduksi aksesual pada tumbuhan lumut dilakukan melalui cara apa saja? Demikian Pak Hilman, silahkan dijawab. Oh, ada satu lagi Pak Hilman. Minta tolong. Oke. Sebutkan fase metagenesis pada tumbuhan lumut dan reproduksi aksesual pada tumbuhan lumut dilakukan melalui cara apa saja? Itu untuk dari Alifah Desti, kemudian dari Aditya Firdaus, apa yang dimaksud dengan tanaman hidroponik? Wah, ini berarti agak telat dah. Silakan Pak Hilman. Jelas. Oke, baik. Tumbuhan lumut sendiri, jadi perkembangbiakan secara seksual itu ya terjadi hanya dalam bentuk satu macam saja, yaitu di mana kalau misalnya seksual ini pasti melibatkan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, di mana sel kelamin jantan ini adalah sperma dan sel kelamin betina adalah sel telur, itu mengalami fertilisasi atau peleburan inti. Jadi itu yang dimaksud dengan perkembangbiakan secara seksual. Ya. Mungkin kalau aseksual itu kalau pada lumut hanya satu saja dengan menggunakan atau dengan cara fragmentasi ya. Jadi kalau seksual itu memang hanya satu, tapi kalau aseksual juga untuk tumbuhan lumut itu hanya satu macam dijelaskan, yaitu hanya dengan menggunakan teknik fragmentasi atau pemisahan bagian-bagian koloni dari lumut itu sendiri. Jadi fragmentasi terjadi ketika lumut melepaskan sebagian tubuhnya untuk menjadi individu baru. Jadi kalau kita mau menanam lumut, memperbanyak lumut, ya kita cukup ambil satu bagian kecil, misalnya 1 cm persegi, itu kita pindahkan ke tempat yang lembab, itu bisa tumbuh menjadi koloni lumut yang baru. Kemudian untuk yang terakhir, tadi ada pertanyaan tentang hidroponik. Jadi hidroponik itu
cara bercocok tanam ya, dengan menggunakan larutan nutrisi mineral dalam air tanpa menggunakan tanah. Jadi kira-kira gambarnya seperti ini yang bertanya tadi, sebab saya lupa namanya siapa. Ini biasanya menggunakan pipa, baskom atau wadah ya, yang bisa diisi dengan air nutrisi. Nah, air nutrisi inilah yang digunakan oleh tumbuhan untuk melakukan kegiatan pertumbuhan dan perkembangan. Jadi tidak ditanam di tanah ya, tapi dicelupkan akar ke dalam air. Airnya ini berisi air pupuk atau disebut sebagai air nutrisi. Saya kira demikian Mas Yan yang bisa saya. Baik, terima kasih Pak Hilman Baturusi dari Sulawesi Barat. Mohon maaf Pak, teman-teman, adik-adik, internetnya kadang putus-putus karena memang Pak Hilman itu berasal dari Mamuju. Ada istilah Mamuju yang saya pas pertama kali dengar itu agak ketawa. Dulu Mamuju itu istilahnya kayak maju mundur jurang ya. Jadi di mana-mana itu jurang, bukit. Memang putus-putus. Jadi mohon dimaklumi adik-adik ya. Mamuju ya. Dan mohon maaf ini adik-adik, harusnya memang pagi ini jadwalnya untuk kelas 7 Pak Hilman. Oh iya, berarti saya yang salah Mas. Betul, ini banyak yang bertanya. Komplain ya. Harusnya kapan kelas 7, ini kelas 9. Jadi materi ini kelas 9 untuk semester. Mohon maaf Mas Yan. Ya. Saya enggak begitu memperhatikan tadi materi kelas berapa. Saya kira materinya bebas. Mohon maaf sekali nih karena enggak, yang saya tahu ya jadwal saya hari ini, cuma saya enggak perhatikan itu kelas berapa. Baik. Begitu adik-adik, kami harap adik-adik jelas akan materi yang disampaikan oleh Pak Hilman, paham, karena ini sebagai bekal adik-adik nanti untuk kedepannya. Walaupun adik-adik sekarang belajar di rumah, namun tidak menutup peluang adik-adik untuk mendapatkan pembelajaran. Salah satunya adalah melalui portal rumah belajar yang para duta rumah belajar itu memberikan materi-materi pembelajaran untuk adik-adik di rumah. Baik, terima kasih Pak Hilman atas penjelasannya yang cukup jelas. Terima kasih semua. Saat ini ada 70-an partisipan yang sudah mengikuti materi kita. Selanjutnya pukul 9 sekarang adalah, sudah ada Pak Mirwan ya. Selamat pagi Pak Mirwan. Salam dari Lampung. Salam untuk Lampung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untuk saat ini adik-adik akan belajar kelas 8 ya Pak Mirwan ya? Ya, kelas 8. Kelas 8. Budian Susanti sudah adakah? Kemudian